Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Diusahakan ya sebelum sekolah itu harus sarapan supaya bertenaga. Ya, supaya konsentrasi belajar. Dan juga nggak mikir mau jam istirahat, mau cepet makan. Jadi fokus pada pelajarannya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan salah satu memimpin doa. Silakan. Memimpin doa. Marilah teman-teman untuk belajar mari kita berdamai agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Ya, tentang sumber daya alam. Materi kita hari ini masih berhubungan, tapi bukan sumber daya alam, tetapi adalah sumber daya manusia. Kalau alam kan apa? Pengertian sumber daya alam kemarin apa? Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang yang dimanfaatkan oleh manusia. Kalau manusia sendiri tidak meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, apakah bisa terlaksana? Tidak. Apakah sumber daya alam tersebut bisa dikelola dengan baik? Tidak. Oke. Iya, tunjuk juga. Sebelumnya kalian kan pasti bertanya kenapa sih pentingnya kita harus mempelajari tentang sumber daya manusia. Tujuan yang pertama, kalian harus memahami konsep dasar apa itu sumber daya manusia. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Oke, di sini perhatikan apa nih? Di sini gambar kita lihat apa nih? Pengangguran. Menurut kalian materi pengangguran apa? Katanya pengangguran, tetapi di sini mereka sudah siap untuk bekerja. Pengangguran itu dia bukan yang malas ya, tetapi apa? Bisa jadi dia tes tapi tidak lulus. Karena yang namanya tes, misalkan contoh nih mau bekerja di perusahaan. Apakah kita kan pasti dites tentang kualitas dari sumber daya manusia, kembali ke kualitas diri kita sendiri. Kalau tidak mampu, dia tidak lulus dalam tes tersebut. Mereka sudah siap kerja, tapi ada suatu hal yang menghambat dia. Pengangguran itu bukan malas ya, bukan. Tetapi karena satu, kurangnya lowongan pekerjaan, peluang, ya kan. Terus lagi misalkan nih mentang-mentang sudah S1, udah nyantai aja, duitnya masih banyak, nggak kerja deh. Ya, seperti itu. Oke, di sini menurut kalian, persepsi kalian pengangguran ini di pandangan kalian bagaimana? Ya, tadi Ibu sudah kasih gambaran. Menurut kalian pengangguran, atau mungkin ada saudara yang sampai sekarang sudah lulus kuliah, lulus sekolah tapi belum bekerja. Menurut kalian karena apa? Karena malas. Malasnya apa? Malas apa? Mencari lowongan pekerjaan. Sebenarnya lowongan pekerjaan itu banyak. Ya, oke. Nah, di sini ada pengertian sumber daya manusia. Coba dibaca salah satu, amin, baca amin.
Sumber daya manusia adalah seluruh potensi manusia yang dimiliki oleh penduduk suatu negara, baik berupa tenaga, keterampilan, pengetahuan, kreativitas, kesehatan maupun sikap yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya, seluruh potensi manusia yang dimiliki seseorang, yang dimiliki masyarakat atau penduduk, ya. Contohnya dari apa? Tenaganya, pekerjaan yang membutuhkan tenaga berat ada, terus keterampilannya dan juga pengetahuannya juga harus paham. Misalkan nih si Rama mau jadi pengusaha tambang, dia nggak mungkin nol pengetahuan tentang tambang. Dia tahu dulu cara bertambang itu awalnya seperti apa, dan harus apa, kualitasnya atau potensinya harus ditingkatkan, ya. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Tuaga, ayo tangan. silakan berdiri semuanya dulu. Kita ikuti kita ya, supaya nggak ngantuk. Si Jeffrey sudah ngantuk. Jam berapa Jeffrey? Berangkat tadi jam berapa? Mulai jam berapa? Dingin, yang ini nggak lama aja ya. Tuaga, ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, tentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan lalu diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Yes. Tuaga, ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, tentangkan kedua tangan seperti burung terbang, tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi riang, tepuk tangan. Lalu diputar-putar. Ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar. Yes. Terima kasih sudah. Baru disetir tentang sumber daya alam, sumber daya manusianya. Di sini Ibu akan menampilkan tentang sumber daya alam ya, pembelajaran kita ini. Tolong disiap, silakan diambil bukunya. Tuliskan apa hal yang penting menurut kalian tentang sumber daya manusia. Oke, sudah siap? Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 kurikulum merdeka dengan materi sumber daya manusia. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, peserta didik mampu menganalisis kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia yang akan dipelajari dalam video pembelajaran ini adalah 1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 2. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki modal penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta merupakan potensi penting dalam pembangunan di Indonesia. Kunci penting untuk mengelola sumber daya adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk ke dalam 1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Next. Baiklah, di sini kita akan menonton bersama-sama video YouTube yaitu SDM Unggul Industri 4.0. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana sumber daya manusia yang unggul. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih berada di taraf yang rendah. Itu ya, di mana angkatan kerjanya didominasi oleh tamatan SD saja. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di antara negara ASEAN, kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia masih berada di peringkat bawah. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia menempati urutan kelima loh. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan dengan negara Singapura. Oke. Kita kasih jelas sedikit. Apa tadi dibahas tentang apa? Sumber daya manusia. Di sini tadi bahas tentang apa? Pendidikan. Ya, kualitas sumber daya manusia dilihat dari pendidikannya. Kenapa kita ke terbelakang? Karena apa? Kalian masih ingat gak di sekitar atau ada tetangga yang cuma lulus SD, cuma lulus SMP, ya? Apalagi yang SMA, kalau SMA masih mending ya, bisa dia bekerja, apalagi dia di SMK. Contohnya, Jepri ini mau nanti besarnya mau buka bengkel usaha yang besar, mobil atau apa, dia ambil jurusan di SMK tentang mesin, ya. Apa namanya? Apa namanya? Ya, seperti itu. Di situ kan namanya SMK, otomatis dia fokus pada jurusannya. Selain materi kayak biasa ya, bahasa Indonesia, matematika, dia adalah lebih ke jurusannya. Oke, lanjut. Berarti di sini sumber daya manusia itu berpengaruh ya. Pendidikan seseorang itu berpengaruh dengan kualitas sumber daya manusianya. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand 187. Nah, di sini 7 tahun.
peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia seperti uraian berikut ini. A. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. B. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. C. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan tampil sesuai tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan. Selain pendidikan, tadi yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Pendidikan. Kenapa? Yang ada berhubungannya dengan agama. Ya. Apa berarti apa? Apa tadi? Tadi gimana jadinya? Bingung. Yang berhubungan dengan moral? Hah? Iya, berperilaku baik. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Tutur katanya dijaga. Ya, sopan. Yang ketiga, tenaga kerja produktif. Penduduk usia kerja yang siap bekerja dan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya nih, kalian punya kakak yang udah lulus SMA. Kira-kira apakah dia sudah siap kerja? Sudah siap. Contoh pekerjaan yang bisa ditekuni kakakmu menurut kamu? Bangunan, Jadi kalau bangunan orangnya harus kreatif. Ya. Bangunan nggak sembarangan bangun apa? Bengkel. Ya. Tapi apa kalau lulus SMA bisa langsung kerja, bisa balikin mesin kendaraan? Tidak bisa. Otomatis dia apa? Harus bisa mengikuti kursus, contohnya nah. Ya. Nah, di sini upayanya yang pertama pendidikan, pelatihan kerja, khususnya tadi apa? Kursus ya. Contoh pelatihan kerjanya. Kalau pendidikan itu yang utama. Yang ketiga kesehatan. Untuk jaga kesehatan apa? Perbaiki gizi ya, pelayanan kesehatan, dan harus olahraga. Apalagi nanti kalau misalkan besar mau jadi jadi tentara, jadi polisi, harus punya fisik yang kuat. Bukan ototnya aja yang gede, itu cuma otot gede kalau fisiknya lemah. Belum tentu orang berotot, belum tentu dia kuat. Belum tentu dia kuat. Yang keempat, karakter positif, disiplin, kerja keras, jujur, dan gotong royong. Apakah selama di sekolah kalian sudah melaksanakannya? Sudah. Contoh disiplin. Disiplin di sekolah apa? Ya, mengikuti aturan sekolah. Terus kerja kerasnya apa? Belajar. Yang ketiga, jujur. Jujur sama siapa? Guru. Sama guru dan juga mahasiswa. Yang ketiga, gotong royong. Contohnya kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, penguasaan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Di SMP sekarang enak, kalian sudah ada jam, ada mapel, apa yang berhubungan dengan komputer, informatika. Di situ kalian udah banyak belajar ya. Kalau ibu dulu SMP masih mesin tik. Kalau komputer itu dia adanya di SMA. Oke, baik.
handphone, Ibu ada share Padlet. Di situ kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan dibuka. Yang bawa HP aja dulu. Silakan diklik. Ada apa di situ? Nah, ini soalnya di sini. Di bagian bawah handphone kalian ada tanda tambahan kayak gini. Tapi kalau di handphone dia di tengah. Silakan diklik dan langsung dijawab. Langsung aja. Nomor 1 apa jawabannya? Kalau A tulis A, nomor 2 kalau B tulis B. Kalau 3 jawabannya D, bisa langsung ditulis D. Uraiannya ditulis ya. Saya segera. Jangan lupa nanti pas mau keluar, di situ nanti ada disuruh tulis catatan kecil, silakan tulis namanya di situ. Ya, tambah dia punya ada. Ya, silakan. So, kalau di HP kan nggak kelihatan nih. Soalnya bisa lihat di layar. Nah, di sini udah ada jawaban dari teman-teman kalian ya. Oke. Sekarang kalian bisa membentuk kelompoknya, ya. Satu kelompok 6 orang, silakan bikin lingkaran atau seperti apa, silakan. Lembar kerjanya, tugas kelompoknya akan dikirim ke grup kelas ya. Tadi dibuka. Dibuka, nih LKPD sumber daya manusia. Sudah bisa dibuka? Amin di sini lah masa ini dua. Coba kalian jangan gak usah pindah ke sini. Sudah biarin aja. Oke, sudah ada yang bisa buka? Oke. Sudah bisa dibuka, guys? Ada ibu kirim LKPD ke grup kelasnya. Silakan diklik. Sudah klik sudah? Oke, silakan di situ ya. Di situ ada tujuan mengerjakan LKPD-nya ya, memahami pengertian sumber daya alam, sumber daya manusia dan sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan memberikan contoh upaya peningkatan. Kalian silakan diskusi ya. Yang kalian kerjakan adalah yang kegiatannya. Silakan dikerjakan kegiatannya. Di situ ada soal 1, identifikasi sumber daya manusia. Ya, di sini pada lembaran silakan satu kelompok ibu berikan dulu ya. Soalnya bisa lihat di handphone atau di layar. Ya, silakan kalian kerjakan.
tulis nama kelompoknya. Nama-nama kelompoknya. Oke, kelompok 1, 2, 3, baiklah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sini. Kelompok 2, situ aja. Kelompok 3, depan. Situ kelompok 4. Oke. Silakan dikerjakan. Yang dikerjakan ada nomor 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua tadi apa? Faktor yang mempengaruhi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Terus di bawahnya di situ coba diperhatikan. Perhatikan gambar di KPD-nya. Di sini ada beberapa profesi atau pekerjaan. Contohnya nih kalau ini jadi apa? Pilot. Kalau pilot bisa lah lulus SMA langsung jadi pilot. Tidak bisa, iya. Nah di sini kalian apa? Pilihlah salah satu gambar di atas dan jelaskan profesinya. Profesinya apa dan bagaimana upaya kalian untuk meningkatkan sumber daya manusia sesuai profesi yang kalian pilih. Dan Ibu ada memberikan 2 lembar. Untuk lembar pertama kerjakan yang nomor 1, 2, 3, ya kan? Untuk lembar yang kedua silakan kalian untuk mengerjakan ini. Ada yang bisa gambar? Bisa dong. Gambar. Profesi yang kalian pilih kalian gambar. Kalian tulis profesinya apa? Satu saja. Kalian gambar profesinya, terus keterangannya ya, jelaskan profesinya dan bagaimana upayanya. Kayak contoh tadi pilot harus punya apa? Pelatihan lagi. Ya, nah, ada pesawat profesi. Kalau pesawat itu bukan terus surat juga. Oke, waktunya Ibu kasih berapa? Menit? 10 menit aja. 10 menit. Bisa dibagi ya. Dibagi dari kelompoknya kan ada 6 orang. 3 orang mengerjakan lembar kerja nomor 1, 2, 3. Yang keduanya bisa memilih profesi ini. Ya. Soalnya tulis saja nak. Tuliskan pengertian sumber daya manusia menurut pengalamanmu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya itu usaha ya. Kayak contoh tadi itu kursus dan sebagainya. Waktunya 10 menit. Silakan kelompok yang sudah mengerjakan lembar kerjanya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan maju semua. Kalau kelompok lain disimak sambil mengerjakan yang belum selesai. Tadi Bu Indi dan teman-teman yang terkasih, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Identifikasi sumber. Nama kelompok Angela Baby, Najwa Sakira, Aurel, Amora, Fisel, Aisyah Nada. 1. Identifikasi sumber daya manusia. Tuliskan pengertian sumber daya manusia menurut pemahamanmu. Pengertian sumber
manusia. Pendidikan adalah investasi dalam mengembangkan potensi manusia. Kesehatan, mengembangkan kapasitas dirinya secara maksimal. Moral, mengembangkan diri dan meningkatkan kualitasnya. 3. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikan 3 contoh nyata upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Mengembangkan sistem pendidikan, memperbaiki akses kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Nomor 4. Tuliskan pendapatku bagaimana peningkatan kualitas SDM. Tunjukkan gambarnya. Tentara. Dipilih kelompok dari kelompok 3 adalah tentara. Oke, silakan. Supaya meningkatkan SDM dengan meningkatkan kesehatan dan stamina, badan yang bagus dapat meningkatkan daya kerja SDM tersebut serta menambah fisik yang bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Bisa dikumpulkan ya. Oke. Lanjut lagi. Kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Silakan maju semua kelompoknya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 4. Lagi kami dari kelompok 4. Julia, Rosifa, Nur Anissa, Gloria Veronica, Gracia Angelin, Indah Triswayuni, Aprilia Dwi Rahayu. Nomor 1. Tuliskan pengertian sumber daya manusia menurut pemahamanmu. Sumber daya manusia merupakan elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan sebuah organisasi, baik itu institusi, pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun perusahaan. 2. Sebutkan dan menjelaskan minimal 3 faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. 1. Sumber daya manusia sebagai produksi. Produksi adalah sebagai proses untuk meningkatkan kualitas atau manfaat suatu barang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. 2. Sumber manusia dapat menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merujuk pada pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan berbagai fenomena dan digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam produksi barang dan jasa. 3. Sumber daya manusia sebagai tenaga usaha. Tenaga usaha adalah individu yang mampu bekerja secara mandiri, baik dalam maupun di luar lingkungan dan tidak formal. 3. Berikan 3 contoh nyata upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. A. Pendidikan. B. Pelatihan kerja. C. Tindakan. 4. Ini salah satu jawaban di atas menjelaskan soal. Profesi apa yang kalian pilih? Profesi yang mereka pilih
Refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa pertanyaannya? Hal apa yang menarik pada pelajaran hari ini? Yang kedua, yang pertama hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, hal apa yang belum kalian pahami pada materi atau pembelajaran kita hari ini? Silakan di sini. Namanya seperti tadi ya. Tapi aku boleh tipu apa aku? Oke, cepat segera. Jawabannya akan keluar dari situ. Jangan lupa tulis nama ya. Tapi aku pernah Belum ada yang mengirimnya. Baik, di sini kalian sudah menjawab ya refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Hal menarik apa dan hal apa yang belum kalian pahami. Oke, Ibu akan mengirimkan lagi